Salam, perkenalkan nama saya Englin Kurniati Mateos dari Prodi Gizi Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini kami mendapatkan tugas tentang penyuluhan dan saya mendapatkan materi tentang hipertensi. Saya akan menjelaskan tentang apa itu hipertensi, penyebab dan faktor risiko terjadinya hipertensi serta gejala dan juga usaha dalam penyembuhannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu hipertensi. Hipertensi adalah sebagai peningkat tekanan darah sistolik setidaknya 140 mmHg atau tekanan diastolik setidaknya 90 mmHg. Hipertensi tidak hanya berisiko tinggi menderita penyakit jantung, tetapi juga menderita penyakit lain seperti penyakit saraf, ginjal, dan pembuluh darah. Dan makin tinggi tekanan darah, makin besar risikonya. Yang kedua adalah penyebab. Penyebab hipertensi dibagi menjadi dua golongan, yaitu hipertensi primer dan sekunder. Hipertensi primer disebut juga idiopatik karena tidak diketahui jelas apa penyebabnya. Faktor yang mempengaruhinya yaitu genetik dan lingkungan. Faktor-faktor lain yang meningkatkan risikonya itu bisa jadi obesitas, merokok, alkohol, dan policythemia. Yang kedua adalah hipertensi sekunder. Penyebab dari hipertensi sekunder adalah penggunaan estrogen, penyakit ginjal, sindrom hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan. Yang ketiga adalah tanda dan gejalanya. Gejala-gejala yang diamati di antara lain yaitu gejala ringan seperti pusing atau sakit kepala, sering gelisah, wajah merah, tengkuk terasa pegal, mudah marah, telinga berdegup, sukar tidur, sesak napas, rasa berat di tengkuk, mudah lelah, mata berkunang-kunang atau penglihatan kabur, dan mimisan. Ada pula faktor resikonya. Yang pertama, faktor resiko yang tidak dapat dikontrol, seperti jenis kelamin, umur, dan keturunan atau genetik. Dan ada juga faktor-faktor yang dapat dikontrol seperti obesitas, kebiasaan merokok, terus mengkonsumsi garam berlebihan, dan juga stres. Upaya pencegahannya itu dapat dengan cek kesehatan secara berskala, hindari kegemukan, hindari rokok dan alkohol, hindari stres, olahraga teratur atau aktivitas fisik, batasi pemakaian garam, istirahat yang cukup, dan juga saya akan menyampaikan beberapa hal tentang diet hipertensi. Yang pertama, diet hipertensi adalah diet bagi penderita hipertensi yang bertujuan untuk membantu menurunkan tekanan darah dan mempertahankan tekanan darah menuju normal. Selain itu, diet hipertensi juga bertujuan untuk menurunkan risiko hipertensi lainnya, seperti berat badan berlebihan, tinggi kolesterol, dan asam urat dalam darah. Tujuan dari diet hipertensi adalah membantu menghilangkan nutrisi garam atau mengurangi air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada hipertensi. Syarat-syarat diet untuk hipertensi, yang pertama itu cukupkan energi, protein, mineral, dan vitamin. Yang kedua, bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan penyakit. Yang ketiga, jumlah natrium disesuaikan dengan berat ringannya hipertensi. Yang keempat, makanan yang dianjurkan boleh dikonsumsi, seperti pisang, sayur hijau kecuali daun singkong, daun melinjo dan bijinya. Yang ketiga, buah-buahan kecuali buah durian, yogurt dan olahan susu lainnya yang rendah lemak, susu krim, oatmeal ikan.
Makanan yang dihindari atau yang dibatasi dan tidak diperbolehkan untuk para penderita hipertensi adalah makanan yang mengandung garam seperti makanan cepat saji, makanan kemasan, makanan yang banyak mengandung gula, makanan berlemak, makanan dan minuman mengandung alkohol. Ada pula contoh jus penurun hipertensi yang mudah dibuat dan diperoleh bahan-bahannya. Jus apel dan seledri, seperti satu buah apel ukuran sedang ditambah 2-3 sendok irisan seledri. Yang berikutnya itu ada jus belimbing dan timun. 3-4 irisan belimbing buah ditambah 5-7 irisan mentimun segar, bisa ditambah peresan jeruk nipis sesuai selera. Yang ketiga itu ada jus timun seledri, 5-7 irisan mentimun segar ditambah 2-3 sendok irisan seledri. Saya membuat sedikit kesimpulan tentang penyuluhan ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana sih cara mengendalikan hipertensi? Ada beberapa cara. Yang pertama itu gaya hidup sehat dan minum obat secara teratur. Meminum obat secara teratur sesuai dengan rekomendasi dokter, melakukan kontrol secara teratur, mulai masak sendiri, makanan di rumah, olahraga, jangan pikiran sampai membuat Anda stres. Ada juga tentang apakah tekanan darah tinggi atau hipertensi itu? Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kenaikan tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Terus ada juga cara mencegah hipertensi. Cara mencegah hipertensi di sini dibuat dengan cara cerdik. Cerdik yaitu cek kesehatan secara berskala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres Anda. Apa yang menyebabkan hipertensi? Yang menyebabkan hipertensi itu adalah gaya hidup yang tidak sehat, seperti mengkonsumsi garam berlebihan, merokok, minuman beralkohol, kurang olahraga atau kegemukan, stres atau banyak pikiran, terus umur dan jenis kelamin, keturunan atau riwayat keluarga. Apa sih gejala hipertensi? Gejalanya itu adalah sakit kepala, rasa berat di tengkuk, keletihan atau mudah lelah, telinga berdeging, sulit tidur, rasa sakit di dada, penglihatan kabur, jantung berdebar-debar, dan mimisan. Kenapa hipertensi harus dicegah? Ya jelas hipertensi harus dicegah karena hipertensi dapat menyebabkan penyakit jantung, gangguan saraf, gangguan otak atau stroke, dan kerusakan ginjal, gangguan penglihatan, bahkan kematian. Bagaimana pengobatannya? Pengobatan farmakologis menggunakan obat-obatan sesuai dengan indikasi atau resep dokter. Yang kedua adalah pengobatan non-farmakologis seperti menurunkan berat badan, diet rendah garam dan lemak, menghindari stres, olahraga atau aktivitas fisik, dan dukungan keluarga. Makanan apa sih yang dianjurkan untuk orang hipertensi? Seperti pisang, sayuran hijau, yogurt, susu skim, kentang, beras atau gandum, buah beri, buah bit, oatmeal. Terus ada juga ikan. Dan makanan yang harus dihindari oleh penyakit hipertensi adalah garam, makanan yang banyak mengandung gula, makanan berlemak, dan minuman beralkohol. Dan ada juga jus penurun hipertensi yang mudah dibuat dan diperoleh bahan-bahannya seperti yang saya tadi sudah jelaskan. Terima kasih, mungkin itu sedikit dari penjelasan saya tentang apa itu hipertensi, penyebab,
gejala, dan cara mencegahnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.